Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, tuang 250 ml santan ke dalam panci, rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya, biarkan santannya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 1 kuning telur, dan 125 gram gula pasir. Kocok dengan whisk sampai gulanya larut dan sedikit mengembang. Gulanya sudah larut, lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kocok kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, tuang santan yang sudah dingin dan aduk rata. Tambahkan 250 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Caranya, kukus kentang dan haluskan saat kentang masih panas. Berat bersih setelah kentang dikukus tanpa kulit ya. Masukkan kentang yang sudah halus secara bertahap dan aduk sampai tercampur rata. Aduk sampai tercampur rata dan kentangnya menyatu dengan santan. Sudah tercampur rata, kemudian masukkan secara bertahap 125 gram tepung terigu dan aduk rata. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 sendok makan endapan pandan. Bisa diganti dengan pasta pandan secukupnya. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Saya menggunakan tatakan supaya panas cetakan merata. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan.
Segera tutup cetakannya dan panggang dengan api kecil sampai setengah matang. Siapkan toppingnya. Saya menggunakan topping buah nangka yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Setelah kuenya setengah matang, beri topping secukupnya. Tutup kembali cetakannya dan lanjutkan memanggang sampai kuenya matang. Setelah beberapa menit, permukaan kue sudah tidak lengket di tangan dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Kue lumpur pandannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya sangat lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, pertama, siapkan setengah butir kelapa parut setengah tua, tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu aduk rata. Tambahkan setengah sendok teh tepung tapioka, taburi secara merata, dan aduk rata kembali. Beri 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah kelapa parutnya dingin, kemudian siapkan cetakan. Untuk cetakannya bebas ya. Olesi tipis cetakannya dengan minyak goreng. Selanjutnya masukkan 2 sendok teh kelapa parut atau sesuaikan dengan bentuk cetakannya. Lalu tekan-tekan kelapa parutnya. Untuk cetakan seperti yang saya pakai, hasilnya seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Lalu sisihkan. Kemudian siapkan 3 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir, 1
1/8 sendok teh garam, dan setengah sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak, sekitar 7 menit. Setelah 7 menit, adonannya sudah mengembang, putih dan kental berjejak. Lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 180 gram tepung terigu sambil diayak. Dan kocok sebentar dengan speed 1 sampai rata. Selanjutnya siapkan 180 ml santan agak kental. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian tuang ke dalam adonan secara bertahap sambil diaduk. Aduk perlahan sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Lalu masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Kemudian semprotkan adonan di atas kelapa parut sampai setengah tinggi cetakan. Hentakkan cetakannya supaya rata. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 8 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih. Siapkan gula merah secukupnya yang sudah disisir. Setelah 8 menit, taburi gula merah secukupnya secara merata. Lalu tuang adonan sampai hampir penuh. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, dan biarkan kuenya sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan.
Kue putu ayu gula merahnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, perpaduan manis dan gurih, dengan tekstur yang sangat empuk. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, siapkan 500 gram beras ketan putih, lalu cuci bersih dan rendam selama 2 jam. Sambil menunggu beras ketannya direndam, saya akan membuat isiannya. Rebus 250 gram filet dada ayam sampai matang dan empuk. Ayamnya sudah matang dan empuk, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampai hangat. Setelah hangat, lalu suwir-suwir ayamnya. Selanjutnya siapkan bumbu halus, yaitu 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri yang sudah disangrai, dan 1/4 sendok teh ketumbar yang sudah disangrai. Lalu haluskan. Kemudian panaskan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halusnya dan tumis sampai harum. Setelah harum, kemudian tambahkan 1 batang serai, ambil putihnya dan memarkan, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, tumis kembali, lalu masukkan suwiran ayam. Aduk sebentar. Tambahkan 150 ml santan. Aduk sebentar. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, saya menggunakan kaldu jamur, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Lalu masak sambil diaduk sampai matang dan kering. Sudah matang, lalu angkat. Dan sisihkan. Setelah 2 jam beras ketannya direndam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Kukus beras ketannya sampai setengah matang, yaitu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat. Selanjutnya rebus 350 ml santan. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, dan 3 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sambil diaduk sampai mendidih. Santannya sudah mendidih. Lalu angkat. Segera masukkan beras ketan setengah matang ke dalam santan panas. Aduk sampai tercampur rata dan santannya meresap ke dalam beras ketan.
Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus sampai matang, yaitu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, lalu angkat. Selanjutnya untuk membungkus lempernya, ambil ketan secukupnya atau sesuai selera. Kepal-kepal ketannya, lalu pipihkan. Beri isian ayam secukupnya. Rekatkan sampai isinya tertutup, lalu kepal-kepal kembali dan bentuk lonjong. Kemudian siapkan daun pisang yang sudah dipotong-potong dan dilayukan. Siapkan 1 lembar daun pisang. Ambil 1 lembar ayam dan letakkan di atas daun pisang. Lalu gulung daunnya sambil ditekan supaya rapat. Kemudian lipat ke atas kedua sisinya. Potong ujung daunnya. Kemudian tusuk dengan lidi. Saya menggunakan staples. Kemudian saya beri stiker supaya cantik. Lemper isi ayamnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih, dan cara membuatnya juga sangat mudah.
Resep yang keempat, pertama, untuk cara membuat lapisan pandannya, hangatkan 350 ml santan, tambahkan setengah sendok teh garam, dan 50 ml jus pandan. Aduk sampai tercampur rata dan santannya hangat. Santannya sudah hangat, lalu angkat. Kemudian masukkan 90 gram gula pasir. Aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Sudah tercampur rata, lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan 120 gram tepung beras di dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Lalu tuang secara bertahap campuran santan hangatnya sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Saya tambahkan beberapa tetes pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Saya tambahkan 1 tetes pewarna coklat supaya warna hijaunya lebih cantik. Untuk penambahan pewarna coklat boleh di skip ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai mendidih. Tata cetakan kue talam yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan ya. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 tinggi cetakan. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, tutup kukusannya dengan serbet atau kain bersih ya. Sambil menunggu lapisan pandan dikukus, saya akan membuat adonan lapisan putih. Siapkan 40 gram tepung beras di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk rata. Lalu tuang 200 ml santan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Setelah 15 menit, selalu aduk adonan sebelum dituang ya. Sebelum adonan putih dituang, pastikan bagian atas lapisan pandan tidak ada airnya. Jika ada, maka buang airnya ya. Kemudian tuang perlahan adonan putih sampai penuh.
Segera tutup kukusannya dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, saat kue masih panas, untuk lapisan putihnya masih basah dan lengket. Tetapi setelah dingin, lapisan atasnya akan set dan kering. Lalu angkat. Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang ya. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Kue talam pandannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, perpaduan manis dan gurih dengan tekstur yang lembut kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, pertama, tuang 600 ml santan kekentalan sedang ke dalam panci. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masak sampai mendidih sambil diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, matikan kompornya. Kemudian angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 80 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 250 gram tepung beras, 3 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh ragi instan, pastikan ragi instannya masih aktif ya, 1 butir telur, kocok lepas. Terlebih dahulu aduk adonan keringnya, lalu masukkan telurnya. Selanjutnya tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk adonan sampai tercampur rata.
Kemudian saring adonan. Dan tutup wadahnya dengan serbet bersih atau plastik wrap. Lalu diamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, buka serbet atau plastiknya. Aduk adonan sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Saya pakai alas cetakan supaya panasnya merata ya. Setelah cetakannya panas, aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya tidak perlu diolesi minyak goreng ya. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur ke dalam cetakan. Tekan bagian tengahnya dan putar sehingga membentuk renda di pinggirnya. Tambahkan sedikit adonan supaya hasilnya lebih gembul. Tapi jika tidak ditambahin adonan, juga tidak apa-apa ya. Tutup cetakannya dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kuenya sudah tidak menempel di tangan dan rendanya berwarna kuning kecoklatan. Jika ingin diberi topping, saat kuenya setengah matang, bisa diberi topping sesuai selera ya. Jika kuenya sudah tidak lengket di tangan dan rendanya berwarna kuning kecoklatan, kuenya sudah matang ya. Kuenya sudah matang, lalu angkat perlahan. Selalu aduk adonan sebelum dituang. Untuk satu resep ini menghasilkan 20 pcs. Selanjutnya beri hiasan irisan daun pandan di atasnya. Apem selongnya enak banget dan empuk menul-menul. Apem selongnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya.